Sedangkan kan saksi selalu memberikan keterangan palsu dan hakim menyampaikan bahwa untuk melakukan pembuktian keterangan palsu itu dilaporkan ke polisi. Jadi kemarin 2 hari yang lalu, hari Senin tepatnya ya, hari Senin itu saya sudah melaporkan lagi ke Polda tentang mereka memberikan keterangan palsu. Ya, Oke, dari sidang tadi, keterangan ahli itu menguntungkan Anda atau berpihak ke? Ya, tadi ahli yang dihadirkan oleh pihak tergugat 3 Kantor Hukum Oto Hasibuan, yaitu Profesor Dr. Abdurrahmat Budiono SHMH. Dan sebelum saya sampaikan dulu, tadi hakimnya cukup lengkap ya, hakim ketuanya dihadiri Pak Panji Surono, kemudian ada Pak Yusuf Pranowo dan juga Yang Mulia Kadarisman. Jadi sudah lengkap hari ini mereka hakim-hakim yang menyidangkan perkara 258. Dan tentu buat saya hari ini dihadirkan ahli, tadi juga saya sampaikan pada sidang-sidang sebelumnya tuh tidak dihadirkan ahli baik dari pihak saya maupun dari pihak lawan saya tersebut. Dan kali ini dihadirkan, kalau yang lalu juga Mas Sugeng Teguh Santoso sudah memaparkan dengan sangat baik. Hari ini meskipun dari pihak Kantor Hukum Oto Hasibuan juga menguntungkan bagi kita karena terungkap ada beberapa hal yang kunci paling penting adalah tadi saya bertanya tentang munaslup. Munaslup itu disampaikan oleh ahli adalah peristiwa yang sangat besar, jadi pasti ada dokumennya. Dan tadi saya sampaikan juga kepada Yang Mulia, silakan kalau ada dokumennya dipersilakan mengirimkan bukti tambahan. Tapi memang nggak ada, meskipun memang tidak wajib memang, tapi sesungguhnya tidak ada. Dan memang hal yang merugikan adalah tadi keputusan pengadilan itu memang harus ditaati, memang seperti itu ya, memang kita juga mentaati. Oleh karena itu kan kami melakukan upaya hukum baik tadi ke pengadilan tinggi, ke MA, meskipun ada penolakan toh saya juga melakukan PK. Dan hari ini pun kami melakukan gugatan itu upaya-upaya hukum. Dan yang sangat menggembirakan adalah tadi disampaikan oleh ahli, beliau pun mendoakan semoga apa yang diperjuangkan mendapatkan keadilan, kebenaran, dan melakukan upaya-upaya hukum dengan benar. Meskipun tadi juga saya ada bertanya tentang apakah kalau upaya-upaya ini mengalami kebuntuan juga bisa sepakat dengan statement dari Bapak Kapolri, yaitu no viral, no justice. Meskipun tidak dijawab dengan jelas. Jadi dengan adanya kehadiran ahli itu makin terungkap karena banyak hal-hal juga yang penting, yaitu tadi bahwa Undang-Undang Advokat yang nomor 16 itu bahwa imunitas advokat itu tidak mutlak ya, jangankan seorang advokat, seorang presiden pun disampaikan tidak mutlak kalau melakukan perkara-perkara pidana. Itu pertama. Dan hari ini adalah sidang hari Rabu tanggal 29 Maret 2023. Saya didampingi juga Mas Ince. Mungkin ada tambahan sedikit Mas Ince yang bisa disampaikan tadi yang mengikuti sidang, mungkin ditambahkan. Oh iya, kalau saya sih melihat substansinya bahwa ahli menyatakan apabila ada keterangan-keterangan atau informasi yang dianggap misalnya kurang untuk diperjuangkan, seharusnya disampaikan pada sidang yang kemarin, tata cara yang bersidang. Nah, kemudian dari penggugat sudah menyampaikan apa yang disarankan oleh ahli justru sudah disampaikan pada sidang-sidang sebelumnya. Nah, di sidang itu disampaikan bahwa ada saksi yang mengaku melanjutkan sebagai ketua umum, tapi dalam dokumen mereka itu justru dia sebagai terpilih, dan bahkan ada ketua umum yang terpilih mengaku di persidangan lalu, tapi keterangan itu kemudian tidak didengarkan oleh hakim yang memutuskan perkara itu, akhirnya justru memenangkan. Nah, kemenangan itu yang tadi dipertanyakan oleh ahli, kenapa tidak disampaikan. Nah, ketika dia mendengarkan bahwa itu sudah disampaikan, maka dia mendorong dan memberikan dukungan kepada penggugat untuk terus memperjuangkan keadilan yang dianggap merugikan oleh penggugat, sehingga dia justru mendukung. Nah, apakah gugatan yang saat ini sedang berlangsung bagian daripada saran dia itu kan tergantung dari majelis hakim yang berikut ini, apakah kemudian mau menerima gugatan ini atau menolak. Nah, keadilan itu kan ada di majelis hakim. Kalau tadi dia bilang, kalau dulu kan orang kalau mencari keadilan kan disuruh berantem, ya kan, bertarung. Nah, kalau sekarang kan ada pihak ketiga di pengadilan. Nah, kalau di pengadilan yang dulu 1, 2, kemudian semua dinyatakan ya kan gagal. Nah, siapa tahu di pengadilan ini kemudian ada nurani hakim yang memberikan pencerahan bahwa kemana lagi kalau seseorang mau memperjuangkan. Kalau misalnya hakim yang dulu memutuskan itu terbukti dia
akhirnya terkait dengan perkara korupsi ya kan, yang di Mahkamah Agung itu ya kan, berarti putusan dulu itu menjadi satu pertanyaan besar ya kan, karena ada missing link di situ. Tadi kan ahli bilang bahwa kenapa substansi hal itu tidak disampaikan di sidang yang lalu. Menurut penggugat sudah disampaikan bahkan saksi-saksinya, ya kan. Tapi kenapa itu kemudian tidak kalah, ya kan? Berarti lah itulah yang menjadi pertanyaan besar. Kalau sekarang ini substansi gugatan yang misalnya sebetulnya berbeda, tapi kalau dinyatakan bahwa itu sama lagi, berarti ya ini peradilan yang harus dipertanyakan di sisi peradilan kan. Kalau misalnya warga negara mau menuntut keadilan, kemudian pengacara dan klien bisa memainkan peradilan itu dengan data-data yang berbeda, yang cacat hukum. Lalu orang-orang masyarakat mau mencari keadilan di mana lagi, ya kan? Pengacara kan bisa berlindung di balik undang-undang kepengacaraan untuk demi dalil untuk membela klien, lalu menyampaikan dalil-dalil hukum atau norma-norma hukum. Ya gimana lagi di negeri ini kan, siapa yang harus menuntut keadilan? Jadi ya inilah proses hukum yang ditempuh oleh Pak Hoki ini dalam rangka mencari keadilan. Ya mudah-mudahan majelis hakim melihat bahwa ini tidak ada nebis in idem, tapi ini persoalan yang berbeda. Gitu. Ya mungkin saya tambahkan sedikit, di persidangan kan saksi selalu memberikan keterangan palsu dan hakim menyampaikan bahwa untuk melakukan pembuktian keterangan palsu itu dilaporkan ke polisi. Jadi kemarin 2 hari yang lalu, hari Senin tepatnya ya, hari Senin itu saya sudah melaporkan lagi ke Polda tentang mereka memberikan keterangan palsu di muka sidang. Tapi yang baru diterima itu yang di Pengadilan Jakarta Selatan, karena menurut pihak Polda harus ada putusannya dulu baru bisa dilaporkan. Semoga nanti di persidangan ini juga nyata kan ada keterangan-keterangan palsu yang sangat jelas sekali. Di mana tadi saya tanyakan juga apa bedanya pengacara dan notaris, karena ada saksi yang menyatakan di hadapan notaris, padahal notaris itu tidak ada, bahkan sesungguhnya itu adanya adalah somasi dan somasi sampai 2 ya, ini somasi keduanya, bahwa yang ada itu surat somasi. Jadi mereka kan dipaksa untuk menyerahkan, bukan dengan sukarela dan bukan di hadapan notaris, tapi lebih jelasnya menggunakan jasa pengacara. Jadi itu sangat berbeda. Itulah kenapa laporan kami juga nanti semoga ini bisa menjadi laporan kedua, di mana sebelumnya di Pengadilan Jakarta Selatan telah diterima di Polda Metro Jaya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Minggu depan adalah kesimpulan, semoga bisa diterima dengan baik dan memperoleh keadilan dan berjuang untuk kebaikan di dunia peradilan di Indonesia. Terima kasih. Tadi disampaikan juga tentang pasal 16 Undang-Undang Advokat, ada tertuliskan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesi dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam persidangan. Yang ingin saya tanyakan, apakah imunitas advokat berlaku mutlak dan apakah makna yang ditulis dalam menjalankan tugas profesi dengan itikat baik? Mohon penjelasan ahli. Baik, jadi sebenarnya saya mengiyakan ketika bicara undang-undang, nomor undang-undang dan nomor pasal, saya mengiyakan dari saudara kuasa tergugat. Karena saya sebagai ahli bukan tugas saya menghafalkan pasal-pasal dan nomor-nomor undang-undang. Intinya begini, saudara. Presiden saja sebagai orang yang nomor 1 di eksekutif tidak punya imunitas. Tidak ada ya? Tidak boleh. Apalagi dosen seperti saya. Kalau saya ngajar salah ya paling-paling saya nggak bisa naik pangkat itu aja. Tidak punya imunitas apapun. Kenapa demikian? Karena pekerjaan saya tidak rentan terhadap masalah-masalah yang bersinggungan dengan risiko pidana dan perdata. Ya. Tetapi advokat itu pekerjaannya kan sangat rentan dengan masalah-masalah. Hampir pasti ketika dia menyelesaikan masalah berhadapan dengan pihak lain, baik sebagai adegan maupun sebagai lawan. Nah, dalam kondisi seperti itu maka logis bahwa advokat perlu dilindungi. Kadang-kadang nanti advokat kiri-kanan digugat terus. Ya. Dia tidak dalam hal itu tidak kok berpikir kepentingan klien, mikir dirinya sendiri tidak digugat oleh lawan-lawan. Itulah sebabnya maka perlu ada imunitas. Tapi intinya tidak mutlak ya, poinnya di situ ya, ahli.
Kalau itu tidak botak itu artinya kalau dia di rumah sedang nyampe rumput, ya jangan bicara imunitas tertular. Tapi ketika kita menjalankan kepentingan kliennya, berarti tidak akan diakses imunitas itu. Baik. Saya perlu jelaskan dulu, ahli saya bukan sarjana hukum, belum advokat, baru masih kuliah. Jadi nanti kalau ada pertanyaan kurang jelas, minta diulang aja. Oh, sudah menjadi advokat? Saya belum, saya baru semester 5. Jadi kalau kata-katanya kurang tepat mungkin diminta diulang saja. Saya minta seperti itu. Ya, baik. Kuasa penggugat. Saya bukan kuasa, saya prinsipal langsung. Saya prinsipalnya langsung. Mohon maaf. Ya, saya prinsipalnya langsung. Mohon maaf. Dan baru kali ini persidangan menggunakan ahli yang mulia. Yang sebelum-sebelumnya nggak pakai ahli. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat ahli apabila ada advokat membuat konstruksi hukum untuk sebuah peristiwa munaslup yang sama pada tanggal yang sama, namun pengurus-pengurusnya berbeda-beda. Sebagai contoh, pada pengadilan 1 munaslup terpilih Alfa sebagai ketua umum, Beta sebagai sekjen, Delta sebagai bendahara. Lalu pada pengadilan kedua, hasil munaslup di posisi yang peristiwa yang sama, disebutkan, dikonstruksikannya Beta yang sebagai ketua umum, X-ray sebagai sekjennya, Zebra sebagai bendaharanya. Padahal fakta sesungguhnya dalam munas tersebut yang terpilih adalah Alfa ketua umum, Beta sekjen, Charlie bendahara. Jadi artinya beda semua. Kemudian si A, Alfa ini telah hadir memberikan keterangan peristiwa yang sesungguhnya di pengadilan 1 dan pengadilan 2. Artinya sebagai advokat diduga telah mengarang fakta peristiwa, merubah data nama-nama pengurusnya, entah karena itu advokatnya sendiri atau sesuai pesanan klien atau karena kelalaian dari advokat. Pertanyaan saya, menurut ahli, jika peristiwa itu ada dan dapat dibuktikan, apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai malpraktek? Lalu apakah advokat tersebut bisa dituntut secara perdata maupun pidana apabila memang, apalagi bisa menang di tingkat peradilan baik tingkat negeri, tinggi, dan Mahkamah Agung? Mohon penjelasan ahli. Baik, tadi sesungguhnya persoalan itu sudah terjawab ketika saya melihat ini. Ketika subjek-subjek berselisih atau bersengketa kemudian diajukan ke pengadilan, itu substansi seorang advokat itu kan dia mewakili kepentingan kliennya. Ya. Sehingga dalil-dalil yang disampaikan itu harus dipandang dalil-dalilnya orang yang diwakili, bukan dalilnya si advokat. Kalau ada yang dipersoalkan atas dalil yang disampaikan, ya dibantah. Bahwa ternyata kemudian hakim memutus perkara itu dengan ujung akhir amalnya mengatakan A, apapun di muka ada dihormati. Mengapa demikian? Karena begini saudara, zaman dulu orang berselisih itu kan ujung akhirnya kan duel. Dalam begitu orang melihat film-film western, ketika bersengketa akhirnya kan duel, tengok mereka. Akhirnya kan tidak diterima. Yang diterima adalah konsep mendatangkan pihak ketiga atau lembaga ketiga untuk menyelesaikan persetujuan mereka. Itulah sekarang kita kenal sebagai pengadilan. Tidak bisa kita tolak. Nah, ketika hakim sudah memutus harus dihormati. Selesai sudah. Tidak puas ya mungkin banding silakan, kasasi silakan, masih ada PK dan seterusnya. Tidak dengan cara lain. Kalau belum bisa dihormati tapi kan nanti ada potensi satu perkara diputus di lembaga pengadilan yang isinya mungkin berbeda. Ini menimbulkan masalah yang sangat sulit penyelesaiannya. Maka kuncinya adalah hormati putusan hakim, terutama akad. Jadi meskipun berbeda-beda gitu ya, di peristiwa yang sama, tanggal yang sama, hari yang sama, tapi dua produk. Kalau dipersoalkan ya jangan advokatnya, persoalkan orang yang dibela oleh advokat yang sama. Dipersoalkannya orangnya. Ya misalnya mengatakan itu bohong lah, itu ya pokoknya silakan dibuktikan. Siap, saya lanjutkan. Ahli bisa diterangkan tata cara menerima calon klien terhadap advokat yang ingin memberi kuasa untuk
pengadilan seperti apa sih menerimanya? Diteliti dulu seperti apa? Saya kira saya keberatan yang benar. Ini pekerjaannya bukan advokat. Oh, Jadi, siap. Nanti tanyakan aja pada. Nggak apa-apa yang mulia. Ya mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa yang mulia. Saya tidak menjawab. Iya nggak apa-apa. Artinya boleh tidak menjawab. Menurut ahli, sebuah organisasi itu apakah dibutuhkan akta notaris? Sebentar ya, sorry. Apakah akta notaris dan isi akta notaris dari sebuah organisasi itu penting membedakan akta organisasi itu benar atau akta perusahaan? Apakah penting itu? Coba diperjelas, ini arahnya kemana? Nanti kalau saya jawab saya Ya, keliru. nggak apa-apa. Maunya gimana? Ada organisasi. Ada organisasi, Oke. di dalam aktanya itu kan pasti disebut bahwa ini Akta apa? akta organisasi, ini sebuah. Akta apa? Hah? Akta pendirian atau? Oh ya, akta pendirian dan akta perubahan. Perubahan ini perubahan ya, di akta perubahan. Kan di situ pasti disebutkan bahwa ini adalah akta organisasi bla bla bla. Nah, yang saya tanyakan, apabila di dalam akta tersebut disebutkan untuk selanjutnya disebut perseroan, kemudian berlanjut lagi dituliskan bahwa dalam rapat tersebut telah hadir seluruh pemegang saham dalam perseroan. Pertanyaan saya adalah, apakah akta organisasi tersebut bisa dikategorikan organisasi atau perusahaan? Karena disebutkan untuk selanjutnya disebut perseroan dan lanjutnya bahwa dalam rapat tersebut telah hadir seluruh pemegang saham dalam perseroan. Silakan saja, walaupun mungkin itu akta notaris ya. Tetapi keberadaan perseroan, kalau maksudnya perseroan terbatas, itu tidak digantungkan pada pernyataan orang perseorangan, termasuk orang notaris. Karena setelah akta pendirian PT misalnya perseroan, saya asumsikan itu PT perseroan, maka titel dia sebagai badan hukum resmi setelah ada keputusan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai PT. Kalau belum ada itu, maka orang-orang yang itu dianggap melakukan perbuatan hukum orang perseroan, bukan untuk dan atas nama perseroan tertentu sebagai badan hukum. Sepanjang tadi intinya belum dapat SK. Ya, artinya titel sebagai badan hukum tidak didapat dari pernyataan seperti itu, tapi dari keputusan Menteri Hukum dan HAM. Demikian juga sebaliknya kalau organisasi juga seperti itu. Artinya organisasi tersebut tidak memiliki kalau yang SK. lain itu berdasarkan pendaftaran. Jadi ada orang mendirikan organisasi tertentu, didaftarkan untuk pengakuan. Pengakuan inilah yang merupakan pengakuan atas organisasi itu, baik dia organisasi maupun bukan. Baik, saya lanjutkan. Sepengetahuan saksi biasanya sepengetahuan ahli, secara umum apabila membuat akta notaris itu berapa lama prosesnya untuk mendapatkan SK Kumham dalam pengurusan itu? Saya tidak tahu yang mulia, karena tidak perlu di bidang itu. Oh iya, nggak apa-apa yang mulia, kan tadi saya nggak apa-apa. Itu Baik. bukan persoalan hukum. Baik. Sempat disampaikan juga bahwa salah satu si A dan si B itu tadi disampaikan ada yang mengundurkan diri kemudian diganti. Yang ingin saya tanyakan, apakah bisa seseorang mengundurkan diri lalu seseorang lainnya menggantikan, kemudian dituliskan dia terpilih pada saat munaslup tersebut? Dia ini mengganti ya, jadi si A mengundurkan diri diganti si B. Apakah bisa si B dituliskan sebagai terpilih di munaslup tersebut? Saudara, setiap organisasi kan pasti punya anggaran dasar, anggaran bagaimana pengurusannya dipilih kan masih diatur. Bahasanya jangan mengatakan naik, saya katakan ganti ya. Ya. Supaya tidak salah, misalnya dari saksi naik jadi tersangka loh, oh dari tersangka kok naik itu gimana? Itu kan dari saksi berubah menjadi tersangka. Nah, bahasanya kan naik jadi tersangka. Bahasa-bahasa itulah yang mengecoh pemahaman orang mengenai konsep-konsep hukum, termasuk mohon maaf, saya mohon izin yang mulia untuk saya sampaikan kepada saudara. Saya sebagai ahli harus mengatakan saya menghormati
saudara dalam perjuangan hak saudara. Terima kasih, Prof. Sangat menghormati. Tetapi ikutilah perjuangan itu dengan hukum acara yang baik. Siap. Ya, insya Allah kalau saudara ikut hukum acara yang baik, didukung oleh premis-premis yang baik, gugatan saudara akan diterima dan dikabul yang memenuhi. Amin, amin. Tapi Terima kalau kasih. saudara tidak mengikuti hukum acara yang baik, melanggar kode Indonesia ya orang, mohon maaf tadi kan saya sempat tidak nyampaikan tafsiran, bukan karena saya tidak mau, tapi itu bukan wilayah keahlian saya dan itu Siap. tidak patut ditanyakan di forum seperti ini. Siap, Prof. Ya, Terima kasih. itu yang mulia. Disampaikan. Tapi konkretnya seperti apa tadi? Apakah mungkin tadi? Apakah bisa? Tepatnya, apakah bisa kalau seorang sudah presiden ya sudah, saudara mikir yang lain. Kalau presiden ya sudah dihormati, sudah kan mikir yang lain. Saudara mau jabat apa? Nanti nyalonkan presiden ya boleh kalau ada yang mencalonkan kan begitu. Kalau menurut saya izin kebenaran harus diperjuangkan. Izin tadi disebutkan mengenai kembali kepada ADART. Saya ingin bertanya sedikit kepada ahli, apa bedanya perbedaan Munas dan Munaslup kalau dalam sebuah organisasi? Kalau Munas itu suatu agenda yang diadakan secara reguler. Jadi atur ya, misalnya mau 5 tahun sekali, tapi ketika ada kepentingan mendesak, maka boleh diadakan munaslup, musyawarah nasional luar biasa. Misalnya PSSI, ya, ada kepentingan mendesak, diadakan munaslup misalnya, ya silakan aja. Untuk kepentingan tertentu, mau menghadapi event, gelaran U20 yang sekarang lagi ramai dalam masalah negara Israel. Ya. Ya, silakan. Itu yang mulia. Satu Tapi lagi. itulah, ya, saya menjelaskan bukan Israel, saya menjelaskan kepada saudara tentang. Ya. Satu lagi, apakah sebagai advokat kalau mendapatkan klien menyatakan hasil munaslup, apakah dibutuhkan dokumen-dokumen hasil munaslup itu untuk diajukan ke persidangan? Munaslup itu pasti kegiatan yang besar, saudara. Ya. Sudah pasti ada berita acara, biasanya justru diminta seorang notaris untuk membuatkan berita acara. Itulah memang akta yang dibuat oleh notaris. Pertanyaan. Akta yang dibuat di hadapan. Tapi Ya. notaris datang di Munas atau Munaslup membuat berita acara, itu akta yang dibuat oleh notaris. Ya. Tapi ketika saudara dan saya datang ke hadapan notaris membuat akta yang dibuat di hadapan notaris itu berbeda. Pertanyaan selanjutnya, pendapat ahli bagaimana kalau secara fakta tidak ada dokumen yang dilampirkan kepada notaris? Tidak ada dokumen munaslupnya itu, baik daftar hadir, quorum, pimpinan sidang, SK-SK putusan itu tidak ada. Menurut pendapat ahli seperti apa? Ya tidak ada itu pernah ada tapi hilang atau tidak pernah dibuat, ada sedikit tidak. Rasanya untuk kegiatan sebesar Munaslup atau Munas pasti ada berita acara, apapun bentuknya. Baik, cukup yang mulia.